Ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam. Ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik. Yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini salah satu posisi penting dalam kabinet mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Untuk diketahui, menteri-menteri triumvirat inilah yang bisa menggantikan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Jadi dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket, kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak saya punya direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak 1 bulan mau meriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Cak Imin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi,
Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Supardjo Rustam. Beliau ini menjabat gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan, ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Ya, sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan. Maka ya, saatnya masyarakat tidak takut. Dan yang nakut-nakuti, jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket.
Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam. Ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Caimin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini salah satu posisi penting dalam kabinet, mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Untuk diketahui, menteri-menteri triumvirat inilah yang bisa menggantikan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket. Kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak, saya saja punya direktur ditahan, tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan mau meriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Caimin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif, sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Suparjo Rustam. Beliau ini menjabat gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat?
Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan, ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Dan sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan? Maka ya, saatnya masyarakat tidak takut. Dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus. Ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam
ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Caimin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik. Yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini salah satu posisi penting dalam kabinet, mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Untuk diketahui, menteri-menteri triumvirat inilah yang bisa menggantikan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket. Kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak, saya saja punya direktur ditahan, tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan mau memeriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Caimin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif, sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Suparjo Rustam. Beliau ini menjabat gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan, ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi?
Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Dan sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan? Maka saatnya masyarakat tidak takut. Dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus. Ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam, ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri.
Ini salah satu posisi penting dalam kabinet mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Untuk diketahui, menteri-menteri triumvirat inilah yang bisa menggantikan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket. Kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak, saya saja punya direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan mau meriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Caimin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Suparjo Rustam. Beliau ini menjabat gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan, ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa
bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Ya sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan. Maka ya, saatnya masyarakat tidak takut. Dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam, ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini salah satu posisi penting dalam kabinet mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Untuk diketahui, menteri-menteri triumvirat inilah yang bisa menggantikan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic.
sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket, kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak saya punya direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan mau meriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Caimin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif, sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Suparjo Rustam. Beliau ini menjabat gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan, ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus makin gigih untuk mendukung hak angket.
Dan sekarang banyak orang takut kok. Mau jadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan? Maka ya, saatnya masyarakat tidak takut, dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus. Ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam, ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini salah satu posisi penting dalam kabinet mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Untuk diketahui, menteri-menteri triumvirat inilah yang bisa menggantikan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket. Kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak saya saja punya direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan memeriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini.
Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Caimin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif, sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Suparjo Rustam. Beliau ini menjabat gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan, ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Dan sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan? Maka ya, saatnya masyarakat tidak takut. Dan yang takut-nakuti, jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya keburu. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus. Ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut?
Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam, ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini salah satu posisi penting dalam kabinet mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Untuk diketahui, menteri-menteri triumvirat inilah yang bisa menggantikan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket. Kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak saya saja sebagai direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan mau meriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Cak Imin, mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Setelah Pak Mardianto yang merupakan gubernur Jawa Tengah dari era tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Dan Mendagri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.
Selain itu, di era Orde Baru ada Pak Supardjo Rustam. Beliau ini menjabat Gubernur Jateng antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan menjabat Menteri Dalam Negeri antara tahun 1983 sampai dengan 1988. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik, ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan, ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Ujung dari matinya demokrasi adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Dan sekarang banyak orang takut kok. Menjadi saksi takut, ya enggak? Mau bicara takut, gitu kan? Maka ya, saatnya masyarakat tidak takut. Dan yang nakut-nakuti, jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus. Ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Jadi, apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi
Nah, apa sih? Ya Allah. Apaan sih nih? Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam. Jangan percaya orang kenal di Instagram. Gue juga pernah kenalan sama cewek. Di foto putih, pas ketemu lehernya hitam.